Nah, kalau kita sudah pasang dia punya buy stop, nah kita tinggal pasang dia punya resiko. Kalau kita sudah buy, kita mau resikokan di mana stop lossnya, itu namanya stop loss. Rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, dan sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan menganalisa market satu minggu ke depan, teman-teman. Jadi analisa minggu ini masuk analisa minggu keempat ya, atau analisa minggu terakhir di bulan Februari. Dan analisa ini akan berlaku dari tanggal 21 ya teman-teman sampai tanggal 25 ya. Nah, mungkin teman-teman yang baru saja nonton video ini, Andrew menyarankan 3 hal ya. Yang pertama, saksikan video ini di layar yang besar seperti laptop ya atau PC, karena di sini Andrew banyak sekali menampilkan chart teman-teman. Jadi kalau teman-teman nontonnya di HP ya, tentunya chartnya nanti akan kurang jelas atau nggak kelihatan ya. Nah, yang kedua, siapin alat tulis ya untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Yang ketiga, jangan lupa gunakan headset apabila kualitas audio dari Andrew ini kurang jelas ya. Apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Teman-teman, sekarang teman-teman sudah lihat ini adalah MetaTrader 4 ya. Andrew masih ya, Andrew menggunakan broker eksklusif market ya. Dan ini akan live ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat ini servernya server live, artinya kita menggunakan real account untuk melakukan sebuah analisa. Dan pair pertama yang Andrew akan analisa ya, seperti yang sebelum-sebelumnya itu adalah GBP USD ya. Dan karena ini analisanya satu minggu ya, untuk satu minggu ke depan, maka Andrew menggunakan time frame H4 ya. Karena kalau Andrew menggunakan time frame yang lebih kecil, tentunya akan lebih tidak valid teman-teman. Makanya Andrew pakai yang H4 supaya ya analisa ini masih valid ya dalam 5 hari ke depan atau dalam minggu ini teman-teman, gitu loh ya. Oke, jadi kita akan mulai menganalisa teman-teman ya. Jadi dari sisi fundamental, teman-teman lihat ya, pound sterling ini sempat menguat hingga menyentuh level 1.36419, dan ini disupport oleh British retail sales yang tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan pada bulan Januari dengan naik 1,9% setelah penurunannya 4% ya untuk Desember. Selain itu, sales lebih tinggi 9,1% dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya pasca toko-toko non-esensial ditutup akibat lockdown. Tetapi di akhir sesi pound sterling mengalami pelemahan dan berakhir di zona merah dengan ditutup di 1.35879 pada penutupan sesi perdagangan Jumat akhir pekan kemarin, dengan pound sterling mendapat tekanan dari US dollar yang mencatatkan penguatannya di hari Jumat kemarin. Nah, jadi itu dari sisi fundamental teman-teman. Jadi kalau dari sisi mata telanjang, teman-teman bisa lihat dari sini ya, dari high sini ke sini, ini dia sudah bearish ya. Tapi dari sini ke sini dia sudah mulai ada satu bentuk pembalikan arah, yaitu bullish trendnya sudah mulai terlihat lagi. Jadi Andrew akan mulai melakukan sebuah analisa ya. Jadi kalau Andrew membuat satu analisa publik itu tentunya tidak bisa dengan mata telanjang atau yang bersifat subjektif. Makanya Andrew selalu menampilkan alat ya, supaya apa yang Andrew lihat, apa yang Andrew analisa, teman-teman bisa melihat mengapa Andrew melakukan analisa tersebut. Jadi kita butuh satu alat bantu atau alat yang bisa mempersatukan frekuensi antara penonton dengan apa yang Andrew lihat. Jadi itu ya teman-teman ya.
Nah, jadi yang pertama kita harus mendeteksi sebuah trennya dulu, teman-teman. Jadi tren kalau dari mata telanjang tadi Andrew sudah bilang di sininya bearish, lalu di sini dia sudah mulai bullish ya. Nah, kita akan keluarin alat ya yang bisa mendeteksi atau yang bisa mendeteksi aura pasar. Nah, canggih ya teman-teman ya. Kita akan keluarkan dulu alatnya, teman-teman. Jadi alat pertama yang Andrew mau pakai namanya adalah Dragon Barsar ya. Dragon Barsar Profit Training 2022. Dan kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan teman-teman sekali lagi ya, kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan WhatsApp atau Telegram 081599108880. Dan ingat, alat yang sudah dimodifikasi atau yang sudah dioptimisasi itu yang ada logo seperti ini. Kalau sudah keluar seperti ini kita tinggal klik OK. Nah ya, nah jadi ini Dragon Barsar itu yang berwarna biru dan merah ya. Jadi ini sedikit tabrakan ya candlesticknya dengan candlestick. Jadi Dragon Barsar dengan candlestick, jadi Andrew akan merubah candlesticknya menjadi line seperti ini, teman-teman. Tuh ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dominannya warna apa. Jadi kalau di sini dominannya warna biru, artinya marketnya sedang bullish. Sementara kalau dari sini ke sini dia dominannya warna merah, artinya marketnya sedang bearish. Nah, karena di sini dia dominan warna biru, artinya apa? Artinya trennya di sini atau aura pasar ya kecenderungannya adalah positif atau bullish. Nah, untuk menentukan titik entry ya Andrew akan mengeluarkan satu alat lagi untuk mengkonfirmasi tren yang sedang terjadi di dalam Dragon Barsar ini. Dalam hal ini pairnya adalah GBP USD. Andrew keluarin dulu alatnya, teman-teman. Oke, alat kedua yang Andrew mau pakai namanya adalah ProTrisar Profit Training 2022. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com ya. Dan teman-teman ingat ya, kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Dan alat yang sudah dioptimisasi itu yang ada logonya seperti ini. Kalau sudah keluar seperti ini kita tinggal klik OK. Nah, muncul ya. Jadi teman-teman tinggal lihat ya. Jadi Dragon Barsar tadi sudah bisa mendeteksi tren dan di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini masih akan terus bullish. Sementara ProTrisar di sini teman-teman bisa lihat ya. Yang terakhir itu adalah warna hijau atau di sini panahnya panah hijau ya, artinya ya sama, ini searah dengan Dragon Barsar. Apalagi di sini juga titik-titiknya berwarna biru ya, artinya apa? Cenderung juga market masih akan terus bullish ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada satu resisten ya, di sini ada satu resisten. Kalau Andrew ambil tarik garis horizontal ya. Kita ambil tarik garis yang ini, artinya di sini ada satu resisten yang sudah dibentuk oleh ProTrisar. Jadi menurut Andrew ya, untuk posisi GBP, Andrew rasa kalau dia break, teman-teman boleh ambil posisi buy ya. Jadi Andrew langsung kasih suggestion buat teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya adalah buy stop ya, pasang buy stop ya. Harganya itu ada di harga 1.36403. Pasang buy stop di sini, teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau dibanding harga sekarang ya udah dekat. Harga sekarang itu di 1.36363. Artinya dekat banget ya. Nah, kira-kira butuh ya 40 poin atau 4 pips lagi lah ya. Tapi ya itulah ya. Silakan teman-teman disiplin aja kita menggunakan resisten ini. Nah, kalau kita sudah pasang dia punya buy stop, nah kita tinggal pasang dia punya resiko. Kalau kita sudah buy, kita mau resikokan di mana stop lossnya, itu namanya stop loss. Nah di sini ada satu titik-titik yang sejajar dan ini kita bisa jadikan sebuah support, apalagi panah hijau ini juga ada di sini. Nah inilah yang kita jadikan sebuah stop loss. Ya, kita stop loss di sini. Ya, harganya itu di 1.35, 1.35, 186, teman-teman. Pasang stop loss di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi buy stopnya di sini, stop loss di sini, baru nanti kita akan cari di mana kita mau melakukan sebuah take profit. Coba yang di zoom out, ketemu nggak? Nggak ketemu. Artinya ini, teman-teman, ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit, ya. Oke, Andrew tulis dulu, ya, take profit. Nah, take profit. Harganya itu di 1.37, 1.37437 ya, 1.37437 ya, kita tulis di sini. Nah,
Jadi ini ya analisa Andrew untuk GBP, sekali lagi buy stop di 1.36403, lalu stop loss di 1.35186 dan take profit di 1.37437. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Euro USD. Oke, market Euro sudah Andrew buka ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita mulai dari fundamental dulu ya. Jadi euro ini kembali melemah untuk mengakhiri sesi perdagangan hari Jumat kemarin dengan turun ke level 1.13222 seiring mendapat tekanan akibat US dollar yang berhasil menguat dan euro membukukan sedikit pelemahan untuk kinerja mingguan di tengah konflik Rusia dan Ukraina membuat investor lebih memilih aset safe haven ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau dari sisi Dragon Barsarnya di sini dia sudah dominan merah, dia sudah naik lagi, lalu di sini dia mulai dominan untuk merah lagi ya. Nah, menurut Andrew ya, di sini kan Dragon Barsar terakhir masih warna biru. Jadi dan di sini teman-teman juga lihat Protisare di sini juga sudah berwarna merah, baru saja muncul. Di sini Andrew tandain. Artinya apa? Nah, artinya sebenarnya ini adalah titik ya, titik yang paling bagus apabila kita mau melakukan posisi sell. Nah, pertanyaannya adalah ya kita mau sell di harga berapa? Nah, kalau kita lihat ya di sini support terdekatnya itu ada di sini teman-teman di panah ini ya. Nah, di sini juga bisa, tapi Andrew lebih pilih yang di sini supaya yakin sekali ya di panah ini, oke? Jadi Andrew bisa kasih saran buat teman-teman yang mau ambil posisi euro ya, Andrew kasih saran untuk ambil posisi sell stop. Ya, sell stop. Harganya itu di 1.1 ya, 1.12902 1.12902 bener ya. Kita pasang sell stop di sini. Lalu jangan lupa ketika kita sudah sell, di mana kita mau pasang resiko. Ya, resiko di angka berapa? Resistance terdekat ada di sini teman-teman. Ini ada garis yang ada titik-titik yang sejajar dan ini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Anda tulis dulu ya, stop loss. Itu harganya 1.1 ya, 1.14562 teman-teman ya, stop loss di sini. Oke. Nah, baru ketika kita pasang sell stop di sini, ketika tembus kita pasang stop loss di sini, dan baru ketika dia harganya ternyata benar kita turun, baru kita cari di mana kita mau take profit. Nah, ini Endo sudah temukan level untuk take profitnya ada di sini teman-teman ya. Take profit. Jadi take profitnya itu ada di harga 1.11267 ya, take profit di sini teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, Oke, jadi ini ya analisa Andrew untuk euro. Sekali lagi sell stop di 1.12902, lalu stop loss di 1.14562 dan take profit 1.11267. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD. Oke, market Australian Dollar USD sudah dibuka dan kita mulai dulu dari sisi fundamental. Jadi begitu juga dengan dolar Aussie yang sempat naik hingga ke level tertinggi lebih dari 1 minggu yaitu di 0.72270 sebelum berbalik arah dan berakhir di zona merah akibat US dollar mencatatkan gain positifnya untuk mengakhiri sesi perdagangan hari Jumat, di mana Australian Dollar menetap di 0.71732 pada close sesi perdagangan akhir pekan kemarin. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya di sini dia punya Dragon Barsare ini cenderung kalau dari sini ke sini bearish, lalu dari sini ke sini adalah bullish ya. Tapi di sini ada dari Protisare ini baru muncul warna merah ya. Nah, seperti ini. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar dia akan turun dulu ya, baru dia naik lagi. Oke? Jadi artinya seperti itu. Jadi yang kita harus lakukan adalah ambil posisi beli. Nah, belinya di mana, teman-teman? Kan pertanyaan seperti itu. Kita mau beli di mana? Oke? Nah, kalau kita lihat dari support di sini, ini adalah support yang sudah dibentuk ya. Ini support yang sudah dibentuk dan ini kita jadikan sebuah buy limit ya. Nah, teman-teman silakan pasang yang namanya buy limit ya, pasang buy limit itu harganya di 0.71664. Artinya dia harus turun dulu ya, menyentuh buy limit ini. Ketika dia menyentuh baru dia naik lagi dan baru kita ambil posisi ambil posisi beli ya. Jadi dia harus turun dulu. Tapi kalau misalnya dari harga sekarang dia langsung naik, berarti kita nggak dapat harga dan kita ya nggak untung nggak rugi juga ya, karena kita nggak dapat harga, kita nggak open gitu ya. Kalau misalnya kita sudah tentukan sebuah buy limit di mana kita mau pasang sebuah resiko ya.
Nah, teman-teman lihat di sini ada garis 3 yang dibuat oleh Pretty Star, dan ini kita bisa jadikan sebuah resiko ya. Di sini bisa, tetapi menurut Andrew di sini terlalu dekat ya. Coba ambil yang di sini. Nah, ini ya, ini kita bolehkan jadi sebuah stop loss. Ya, memang stop loss itu jaraknya kalau bisa sedekat mungkin ya. Tetapi kalau terlalu dekat juga memang ya akan bisa kena juga. Jadi Andrew ambil yang realistis, kita pakai support dari Pretty Star. Harganya itu ada di sini ya, stop loss. Harganya itu ada di 0.70 0.70940 teman-teman. Nah, stop loss di sini teman-teman ya. Nah, baru setelah kita menentukan sebuah resiko di sini, baru kita cari di mana kita mau take profit ya. Take profitnya di sini bisa, tapi kalau di sini Andrew rasa di sini ini bisa ya, ini ada 2. Jadi Andrew akan bikin 2 aja ya. Andrew akan bikin 2. Jadi ini adalah take profit pertama. Andrew tulis dulu ya, take profit pertama. Take profit pertama itu ada di 0.72 0.72643. Sekali lagi, ini take profit pertama ya. Untuk take profit keduanya ada di sini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi silakan teman-teman pilih mau pakai take profit yang mana. Nah, karena kan itu terserah teman-teman ya. Andrew hanya suggestion ya. Jadi kalau teman-teman mau pasti kena ya pakai take profit yang pertama. Tapi kalau teman-teman mau sabar ya, teman-teman butuh jangka waktu yang lebih panjang, silakan teman-teman pakai di take profit kedua. Itu harganya di 0.73119 ya. Sekali lagi 0.73119 ya. Jadi ini ya analisa Andrew untuk Australian dollar minggu keempat Februari ya. Minggu keempat Februari, minggu terakhir. Sekali lagi, buy limit 0.71664, lalu stop loss di 0.70940, dan take profit pertama di 0.72643, dan take profit kedua di 0.73119 ya. Pilihan ada di tangan teman-teman. Andrew sudah membantu untuk analisanya ya. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu USD Swiss franc. Nah, USD Swiss franc ini kita lihat sangat-sangat dominan ya. Ini dominan bearish ya, dia di sini. Oke. Nah, jadi Andrew nggak ragu lagi buat teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau ambil posisi sell, menurut Andrew sudah terlambat. Kenapa? Dia sudah muncul di sini. Merahnya dia sudah muncul di sini, dan ini kita bisa jadikan sebuah stop loss teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya posisi, Andrew sarankan jangan ambil posisi apapun. Karena kenapa? Kalau teman-teman ambil posisi beli, tentunya akan melawan tren. Tapi kalau teman-teman ambil posisi sell, ini sudah agak terlambat. Tapi buat teman-teman yang sudah punya posisi sell, Andrew sarankan untuk hold. Nah, di sini Andrew kasih saran buat teman-teman ya, yang sudah punya posisi sell, silakan lakukan hold sell. Ya, harga sekarang itu ada di 0.91902, dan teman-teman bisa memanfaatkan analisa ini untuk memasang stop loss ya. Silakan teman-teman pasang stop loss di sini ya. Stop lossnya itu ada di 0.92 ya, 0.92610. Nah, ini stop lossnya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya posisi sell, teman-teman sudah pasang stop loss, barulah kita menentukan kita mau take profit di mana ya. Kalau kita taruh di sini, ini menurut Andrew terlalu dekat ya. Jadi Andrew akan taruh take profitnya di sini. Di sini ada Pretty Star-nya juga yang sejajar, dan ini artinya ada support di sini. Silakan teman-teman pasang yang namanya take profit. Ya, take profit itu ada di harga 0.91 0.91055. Oke, pasang take profit di sini. Ya. Oke, jadi ini ya, sekali lagi untuk USD Swiss franc ini bukan buat teman-teman yang belum punya posisi, tapi buat teman-teman yang sudah punya posisi dan itu posisinya sell, silakan pertahankan. Yang penting apa? Pasang stop lossnya aja dan pasang take profitnya. Oke, ini saran Andrew. Tapi buat yang belum punya posisi, sekali lagi jangan lakukan new position. Kalau teman-teman buy melawan trend, teman-teman sell sudah agak terlambat. Oke, jadi itu saran Andrew. Andrew lanjut ke market selanjutnya, yaitu USD Japanese Yen. Oke, USD Japanese Yen ini merupakan mata uang Asia ya. Jadi dari sisi fundamental ini safe haven ya, Japanese Yen sedikit melemah terhadap US dollar pada hari Jumat, turun setelah lonjakan di sesi sebelumnya dan berhasil mencatatkan gain positif untuk kinerja minggu kemarin,
karena serangkaian perkembangan dalam krisis Ukraina Rusia membuat investor gelisah. Di mana pandangan USD Generation ditutup ke level 115.038 pada close market akhir pekan kemarin, dan untuk minggu kemarin US dollar turun 0,4% terhadap mata uang Jepang dalam persentase penurunan mingguan terbesar dalam waktu sekitar 1 bulan terakhir. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dominan warna apa? Dominannya warna merah. Ya, ini warna merah yang artinya apa? Trennya masih bearish. Sekali lagi, di sini juga dia muncul momennya ini sudah agak terlambat ya. Jadi ini juga Andrew rasa tidak cocok buat teman-teman yang mau ambil posisi baru. Ini kondisinya sama persis dengan USD Swiss franc. Tapi buat teman-teman yang sudah punya posisi, nah ini kita teman-teman bisa jadikan sebuah suggestion ya. Silakan teman-teman pasang yang namanya hold sell. Ya, hold sell itu harganya kalau sekarang di 114 ya, poin 876. Ingat ya, ini bukan untuk posisi baru. Kenapa? Kalau teman-teman beli, teman-teman melawan tren. Tapi kalau teman-teman jual, sudah terlambat juga. Jadi buat teman-teman yang sudah punya posisi sell, teman-teman pertahankan aja. Tinggal Andrew kasih sebuah suggestion untuk stop loss. Nah, stop lossnya di sini teman-teman ya. Jadi stop lossnya di sini, teman-teman wajib pasang supaya kalau harganya ternyata berbalik arah lagi ke atas lagi, teman-teman sudah bisa membatasi kerugian. Stop loss itu ada di area sini teman-teman ya, di harga 115.775 ini sebagai stop loss ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu ketika kita pasang stop loss, pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita sell, kita mau sell sampai mana? Oke, pertanyaannya itu. Nah, ini juga menurut Andrew ada dua support ya. Support pertama ada di sini ya, ini ada di sini, ini support pertama, dan support kedua ada di sini, teman-teman ya. Nah, di sini. Oke. Jadi Andrew langsung tulis aja, teman-teman silakan pilih untuk take profitnya. Jadi take profit pertama ya, silakan teman-teman pilih. Itu ada di harga 114 ya, 114.243 ya. Ini take profit pertama sekali lagi ya. Lalu take profit kedua, di sini Andrew akan tulis take profit kedua ya, take profit kedua itu harganya ada di 113.632. Kalau teman-teman tanya, Pak, ini kan ada dua, pilih yang mana? Ya pilih dua-duanya ya, teman-teman boleh pilih salah satu ya, karena dua-duanya menurut Andrew benar. Yang satu dia lebih dekat, kalau teman-teman mau pasti yang akurasi lebih tinggi ya udah pakai di 114.243. Tapi kalau teman-teman mau sabar ya pakai aja di 113.632. Yang penting analisa ini Andrew hitungkan untuk 1 minggu depan ya, sekali lagi sampai tanggal 25 ya, ini validnya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi boleh pakai, mau pakai yang take profit pertama boleh, mau pakai yang take profit kedua juga boleh. Yang penting teman-teman ingat, ini bukan untuk posisi baru, ini hanya untuk posisi yang sudah aktif, yang sudah ambil posisi sell. Tinggal teman-teman pasang stop lossnya di 115.775 dan take profitnya teman-teman pilih mau di 114.243 atau 113.632. Kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu market yang paling ditunggu-tunggu, market komoditi emas. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini emas sudah terbang tinggi ya. Jadi dari sisi fundamental harga spot emas ini turun tipis pada hari Jumat, tetapi berakhir naik untuk minggu ketiga berturut-turut dengan kenaikan mingguan terbesar dalam 3 bulan. Karena kombinasi kekhawatiran geopolitik atas konflik Rusia-Ukraina dan melonjaknya inflasi Amerika Serikat mendorong segerombolan pembeli safe haven ke logam kuning, di mana harga logam kuning ditutup di 1897.63 per ounce menjelang istirahat akhir pekan panjang yang mengarah ke hari libur market Senin untuk President Day. Selain itu, emas naik 3,1% untuk mencatatkan kinerja mingguan kemarin, dan itu merupakan kenaikan terbesar selama seminggu sejak November lalu. Ya, luar biasa ini teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya. Jadi dari sisi Dragon Bar Sari ini masih dominan biru ya, artinya ini bullish trend ya. Tetapi di sini teman-teman lihat ya, dari Protistari juga ini masih bullish trend ya. Ini ada panah terakhir ada di sini. Artinya apa? Sama, ini bukan untuk posisi baru teman-teman ya. Ini bukan untuk posisi yang teman-teman belum punya posisi ya.
Karena menurut Andrew kalau teman-teman beli sekarang ya harganya sudah ketinggian. Tapi kalau teman-teman sell sekarang, Andrew belum melihat adanya koreksi. Jadi untuk emas, Andrew nyatakan Andrew akan absen ya, Andrew akan skip. Andrew tidak memberikan rekomendasi apapun. Paling Andrew memberikan satu adalah support yang kelihatan di sini. Ini kita bisa jadikan sebuah support ya. Nah ini ya. Nah ini Andrew jadikan sebuah support ya, ini ketahuan. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya posisi beli, teman-teman silakan pasang yang namanya stop loss. Itu harganya di 1843.80. Tapi untuk take profitnya Andrew sama sekali nggak ada bayangan ya. Kita nggak bisa lihat ini karena sudah terlalu tinggi. Tapi kalau dia mau turun nggak juga, karena emas banyak yang prediksi dia akan mengarah ke harga 2000. Tapi kalau sudah kondisi gini kita beli ya sudah agak tinggi, walaupun ya Pak kan bisa ke 2000 ya, itu kalau turun gimana ya, tiba-tiba dia turun bisa juga dia koreksi dulu lalu turun. Jadi Andrew tidak mau spekulasi di situ. Jadi Andrew nyatakan untuk gold kita absen atau tidak ada analisa untuk buy dan juga take profit kita nggak ada. Yang penting ada stop lossnya di 1843.80. Jadi itu ya analisa Andrew untuk 5 major pair dan 1 komoditi untuk minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Februari, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih nanya ya, Pak, ini kan analisanya mingguan ya, 1 minggu sekali untuk YouTube. Ya, masih banyak yang tanya, Pak, kalau saya mau mendapatkan analisa yang setiap hari ada nggak Pak? Ya, ada juga yang tanya, Pak, kalau saya mau mendapatkan analisa yang cross pair ada nggak Pak? Ya. Oke, jadi teman-teman ya, Andrew selalu bilang di dalam setiap video Andrew ini bikin analisa setiap hari ya. Jadi Andrew bikin setiap hari analisa dengan menggunakan time frame yang 30 menit dan menggunakan time frame yang 1 jam, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan analisa yang 30 menit atau yang harian dengan time frame yang 30 menit dan 1 jam dan juga pairnya lebih banyak seperti cross pair ya, CAD CAF, CAD Japanese Yen, CAF Japanese Yen, Andrew buat semua. Teman-teman silakan bergabung menjadi member Profit Training. Silakan Telegram atau WhatsApp 08159910.880. Nanti teman-teman bisa mendapatkan analisa-analisa dari tim Profit Training ya. Tentunya yang sangat-sangat profesional dan akurasinya sama dengan seperti ini ya. Dengan time frame yang lebih kecil untuk harian 30 menit dan 1 jam ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah sedikit profesional ya, mau analisa marketnya sendiri dengan kedua alat ini, yaitu Dragon Barsar dan juga Protestar ya. Dragon Barsar untuk mendeteksi sebuah aura dari market ya, tren ya, dan juga Protestar untuk triggernya, untuk entry-nya di mana ya, itu menggunakan Protestar. Jadi silakan teman-teman yang mau pakai kedua alat ini, silakan teman-teman hubungi Profit Training. Sekali lagi ini alat Dragon Barsar dan Protestar untuk MetaTrader 4. Silakan Telegram atau WhatsApp 08159910.880. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ya, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat yang mau ebooknya secara gratis, silakan like, comment, subscribe dan share, dan di capture dan dikirim ke email profitstraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka teman-teman bisa mendapatkan t-shirt secara gratis. Ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Ya, pertanyaan untuk minggu ini adalah kira-kira pair mana saja yang akan menyentuh take profit. Yang kedua, kondisi market seperti apa yang sangat cocok ketika kita menggunakan Dragon Barsar dan juga Protestar. Sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi Profit Training lainnya. Salam profit.